Indonesia datang ya. Si Bang. Itu titik nolnya? Iya. Bawah. Hah? Oh, kita nggak buat selamat datang Kapolri gitu ya? Iya. Bang, nanti saya pegang kunci bang ya, takutnya aku mudah-mudahan aku. Karena biasanya undangan konfirmasi lewat saya. Konfirmasi biasanya lewat saya. Ya, yang konfirmasi hadir itu bukan pas ya. Saya keringatan dulu. Saya sudah foto sana Pak. Sudah dikenal Pak. Foto juga sini ini. Bang, ya. Pak Rudi foto. Pak Rudi. Ya. Kamera kita Pak Rudi. Ini Bapak Jenderal. Insyaallah. DP-nya. Iya, kemarin saya. Iya, kemarin. Iya, kan saya. Tanah di mana? Udah aman enggak tanah bapaknya? Bapaknya dikuasain orang ini. Oh, Orang oknum ini Markus. Jadi, tapi sudah sinyal ya? Tinggal nunggu sekolah aja. Kalau mayor dapat abang, karena kan abis ini pasti saya berkat dari kirim. Ya, kan nyusulin saya nyusulin. Ada jenderal abang saya. Ya. Bapak itu kan karena perkara kena dulu mempan RP orang Kalsel. Ya. Oh iya. Itu yang angkat dia langsung ya. Yang telepon itu dari Basir ya Kapolrinya. Diangkat jenderal. Bang, gimana Bang? Di IKN, di titik nol Bang. Luar biasa ya, semoga membawa kemajuan untuk bangsa Indonesia. Harapannya itu ya. Ya. Terus hari ini dalam rangka apa aja nih kita nih? Kita di sini dalam rangka Rakernas dan sekalian memberikan penghargaan kepada Bapak Kapolri sebagai warga utama warga Dayak. Presiden, wakil dan seluruh masyarakat dalam berkaya kuasa berjalan dengan baik dan lancar. Kuasa Tuhan terus campur tangan segala masalah-masalah yang akan dihadapi. Kami percaya Tuhan akan menolong sebagai Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah yang akan membangun Tuhan berkati dan tanah ini menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi suku Dayak dan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan tanah ini ke dalam tangan dalam nama Yesus. Saya berdoa. Amin. Bang Oki, ya. Ini ya. Jangan sampai kayak yang kemarin. Jangan sampai hari ini Bapak Kapolri datang, kirim nama-namanya gitu kan. Bukan, gara-gara kayak gitu. Badan sendiri atau basisnya? Kita kan senang kalau teman-teman apa namanya maju gitu kan. Sedang berada di titik nol IKN. Naik ke bawah. Sekarang kita akan naik lagi. Ke bawah, foto bersama dan deklarasi. Itu rundownnya. Kemudian untuk rekan-rekan yang di sana nanti ada perwira menengahnya, di bawah sana juga ada perwiranya, di sini juga ada yang menjaga di sini untuk escape dari Brimob. Matang ya.
Untuk yang di dalam sana, dalam tenda itu ada beberapa orang. Nanti yang lebih detail teknisnya akan dijelaskan oleh Kasubdit Provos. Kemudian kegiatan beliau, kemudian rekan-rekan nanti Pak Kasubdit Provos membagi lagi, mengunderbau lagi siapa penanggung jawab yang lainnya. Sama Pak siapa? Ridho? Kosong semua. Sini kosongnya. Ini kali ya. Ya. Berikutnya Insinyur Nyelong Inga Simon, Ketua Departemen Perempuan MADN. Tobi N. Ngaki, Sekretaris Umum DAD Kalimantan Selatan. Lawadi Nusa SPD, Sekretaris Umum DAD DKI Jakarta. Pasir Utara. Bapak Musa, Sekretaris LBH MADN. Dr. Anda Gaudensia. Dimohon dengan hormat Bapak Ibu agar tidak menutupi jalan karena rombongan Kapolri mau datang. Sekali lagi mohon pengertiannya ya. Nanti yang hanya bisa ya. Bapak Ibu duduk dulu. Yang datang ini bukan Bapak Kapolri, Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini Bapak Kapolri sedang mengikuti tradisi tepung tawar sebagai prosesi doa untuk tamu kehormatan suku Dayak agar dalam tugasnya aman, tentram, damai oleh pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Tinduli ke tendo, tinupak ng kusit tindudayan ng rumit kay nabis kay neta. Tinuyok yung luwaga dalam bungan itu. Yan, terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang Pak Kapolri. Kekuatan yang betul-betul bisa kita kelola dan menjadi potensi bangsa, menjadi potensi adat yang kemudian bisa kita angkat, kita kelola dengan baik. Ini bisa menjadi potensi kekuatan ekonomi bagi masyarakat Dayak. Oleh karena itu, tentunya saya
Pak Ustadz. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rombongan di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara berkenan untuk menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Mati. Egonya mati kok. Mic-nya mati. Bapak Kapolri, para pejabat di lingkungan TNI dan Polri, serta unsur Forkopimda, mari kita saksikan bersama pernyataan sikap Majelis Adat Dayak Nasional dan Masyarakat Adat Dayak se-Indonesia mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pembacaan akan dipimpin oleh Presiden MADN. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, yang kami banggakan dan cintai, tepuk tangan untuk beliau, beserta pejabat utama Mabes Polri. Mohon maaf saya tidak sempat sebutkan satu. Yang kami hormati Bapak anggota Forkopimda, ada Pak Kapolda, ada Bapak Pangdam, ada juga Pak Danrem Kalimantan Timur. Kami hormati. Yang kami hormati Bapak Bupati PPU beserta Forkopimda yang ada. Yang kami hormati Bapak Kabinda yang mewakili. Bapak dari perwakilan baik provinsi, kabupaten, kota yang ada di Kalimantan, ada DPRD provinsi, kabupaten, kota yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Yang kami hormati Sultan Pasir, yang kami hormati Kepala Adat, baik itu Kepala Adat Besar Kalimantan Timur, Bapak Ajang Kedung. Yang saya hormati dan cintai rekan-rekan pengurus MADN dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Ormas Dayak maupun ormas saudara-saudara kami, ormas yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, para
kepala adat yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Dengan tidak putus kami mengajak kita untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini tanggal 15 Oktober 2022. Kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta rombongan, khususnya yang berkenan hadir memenuhi undangan kami, Pak. Dan sekaligus Bapak dan jajaran sampai kepada Polda membantu kami, Pak. Tepuk tangan Pak Kapolri sampai kepada hari ini dan keamanannya, Pak. Kami berterima kasih Pak Kapolda, apalagi teman-teman. Kemudian selanjutnya sesungguhnya beliau ini kata harapkan menyampaikan pembekalan, Pak, kepada peserta Munas yang bukan Rakernas ini dari seluruh Indonesia ini, Pak. Tapi sudah diwakili oleh Bapak Christian Itik. Tapi beliau tadi sudah menyampaikan begitu jelas ya dan komprehensif kepada kita mengenai apa IKN, bagaimana tantangan kita, bagaimana program ke depan, dan kami juga terima kasih, Pak. Itu malah sudah sangat lengkap untuk kami hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Walaupun Bapak tidak menyampaikan di pembekalan pada hari ini, kami terima kasih, Pak. Yang penting, Pak, salah satu yang penting kami sampaikan pada kesempatan ini dari masyarakat Dayak seluruh Indonesia, Pak. Kami mendoakan Kepolisian Republik Indonesia, Pak. Yang kami tahu bahwa sedang menghadapi cobaan yang begitu berat, Pak. Tetapi kami coba berdoa, Pak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, dan memberikan sukses kepada Bapak Kapolri dan seluruh jalannya dalam melewati badai ini, Pak. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Kapolri akan sukses, Pak, mengatasinya dengan selamat, Pak, beserta jajarannya. Amin. Dan kami MADN, Pak, siap mendoakan Bapak dan siap mendukung Bapak dalam menghadapi setiap masalah. Semoga kami semua, Pak, ini dari hati kami, Pak. Apalagi Bapak sudah menjadi warga kehormatan kami. Ya, salam hormat untuk keluarga, semoga sehat semua, Pak. Tuhan memberkati, Pak. Di dalam Rakernas ini sesungguhnya tidak sulit, Pak Kapolri. Program itu memang sudah disusun. Tapi apa sesungguhnya sebab kita menetapkan Balikpapan sebagai tempat Rakernas 1 ini, Pak? Karena dalam rangka 2 tahun kita tidak bertemu sesuai protokol kesehatan, maka kesempatan ini kita buat Rakernas setelah pandemi ini. Memang banyak usulan untuk dilaksanakan di Jakarta, Pak. Tetapi masukan yang sangat banyak adalah kita laksanakan Rakernas yang pertama di ibu kota negara, di Balikpapan. Itu alasannya, Pak. Kalau soal program kerja itu Pak Kapolri itu gampang, sudah ada konsepnya, Pak. Tapi kami ingin menunjukkan komitmen kami untuk mendukung IKN sepenuhnya, sehingga IKN dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses, Pak. Hari ini selain Rakernas, memang kami sudah jadwalkan untuk mengunjungi IKN ini, baik itu mendoakan sekaligus mempublikasikan, Pak, secara terbuka, Pak, kepada dunia dan Indonesia bahwa masyarakat Dayak, salah satu suku asli Kalimantan, menerima, bergembira, mendukung, siap mengawal dan terlibat dalam pembangunan IKN ini, Pak. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan kok masyarakat Kalimantan itu kok diam-diam saja, tidak mendukung gitu. Salam hormat kepada Bapak Presiden, Pak. Baik, saya akan menyampaikan pernyataan ini. Selain yang umum, Pak, kalau Rakernas tidak usah, yang khusus untuk ibu kota negara, Pak. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan telah lama menjadi rencana pimpinan bangsa Indonesia, yang kemudian
diwujudkan oleh pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, dibangun dengan identitas nasional yang akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dalam target Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Adat Dayak Nasional dan masyarakat adat Dayak se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan DPR Republik Indonesia atas dipilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang ibu kota negara, serta memastikan agar ibu kota Nusantara terus bersinambungan siapapun pemimpin Indonesia ke depan. Yang kedua, kami mendukung sepenuhnya dan siap ambil bagian dalam pembangunan ibu kota Nusantara, serta siap mengawal agar pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Harus. Yang ketiga, Pak, ini penting, Pak. Yang ketiga, kami mendukung calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024 yang konsisten dan sanggup melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara. Harus. Itu Pak, tambahannya, karena penduduk Kalimantan sudah sangat gembira agar ibu kota negara berjalan dengan lancar dan aman dan kami siap mendukung. Demikian pernyataan sikap dari Majelis Adat Dayak Nasional ditetapkan di titik 0 IKN 15 Oktober 2022 atas nama masyarakat adat Dayak se-Indonesia, Presiden Dr. Martin Bila MM, Dr. Agustinus MH, Sekretaris Jenderal. Selesai. Terima kasih atas pernyataan sikap yang disampaikan dan untuk menyatukan segala harapan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memimpin, menyertai Bapak Kapolri bersama dengan rombongan dan juga stakeholder yang ada pada saat itu. Dan bersama-sama dengan kami pada saat ini memohon kepadamu menaikkan syukur. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden MADN dan seluruh jajarannya dan para tokoh masyarakat Dayak yang hadir pada saat ini. Memohon kepadamu, kira Tuhan memimpin, menyertai kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tempat ini, karena Tuhan telah memilih tempat ini untuk menjadi ibu kota negara Nusantara. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dan menyertai dia dan seluruh jajarannya ada. Kira Tuhan tolong mereka sehingga mereka mampu dan menjalankan tugas mereka ya Bapa. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak dari TNI dan juga unsur Forkopimda untuk dapat bergabung bersama dengan masyarakat MADN. Untuk pose pertama Bapak Ibu kita sikap sempurna. Bapak Ibu sikap sempurna terlebih dahulu, kami persilakan untuk sesi dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen ini. Satu, kita akan mendengarkan statement yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Presiden
Dewan Majelis Adat Dayak Nasional, Bapak Martin Bila, Bapak Sekjen yang tidak berkumis, kemudian seluruh anggota Majelis Adat Dayak Nasional, rekan-rekan pejabat utama, Forkominda, dan rekan-rekan media. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, karena hari ini muncul satu komitmen bersama antara masyarakat adat Dayak Nasional, institusi Polri, dan tentunya juga seluruh elemen bangsa yang lain untuk terus mendukung pembangunan dan mewujudkan IKN sebagai ibu kota Nusantara dan ibu kota yang betul-betul bisa menjadi kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat adat Dayak Nasional atas dukungannya untuk mendukung penuh proses pembangunan ibu kota Nusantara, dan tentunya kita akan terus bersinergi, berkolaborasi, mengawal agar proses pembangunan ibu kota Nusantara betul-betul bisa kita wujudkan. Dan ini tentunya adalah untuk mewujudkan salah satu visi menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang siap untuk maju masuk ke Indonesia Emas di tahun 2045. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, termasuk juga penganugerahan kepada kami sebagai warga kehormatan, warga utama kehormatan masyarakat Dayak. Jadi mulai hari ini saya menjadi bagian keluarga besar masyarakat Dayak. Terima kasih. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Hidup Polri! Hidup Kapolri! Terima kasih. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, dan Sengat Kajubata. Harus! Nah, makanya sebutnya kenal. Abang ada foto, Bang? Bang? Abang ada foto? Udah kan? Ini udah kan? Boleh ya tadi? Pak Lamadi. Sasarannya. Lagi ya? Ya, siap. Sukses sasarannya. Tahu. Pak Kapolri. Saya senyum sudah. Asing. Bosan nih tangga deh. Sama langsing. Kemana itu? Siap.
3, 2, 1. Oke, sudah. Ketinggalan. Baik, terima kasih Bapak. Iya, 1, 2, 3 lagi. Makan apa ya? Kita berapa ya? Iya. Para Kapolri harapannya nih Pak. Ketika itu sendiri Manam termasuk sih? kota IKN. Kita harapkan dengan adanya pernyataan kami dan memberikan pengaruh kepada beliau, kami yakin beliau akan sangat memberikan potensi besar baik untuk pembangunan Kalimantan, bagi IKN khususnya dalam rangka berkolaborasi sinergi dengan masyarakat baik dalam membangun masyarakat berumumnya khusus membangun masyarakat baik. Kenapa? Karena kami harapkan dengan adanya IKN ini kami sangat bersyukur, bergembira. Ini merupakan anugerah. Tapi itu juga kami harapkan agar juga masyarakat baik itu ikut dilibatkan dalam pembangunan itu di segala bidang. Nah Pak, kenapa sih kok milih Pak Kapolri bukan yang lain Pak? Apa sih yang milih Pak Kapolri sendiri? Sesungguhnya semua, ya. Kan yang buka kan sudah Bapak Menteri Dalam Negeri, ya. Memberikan pengarahan kepada ormas, karena dia selalu ormas. Kemudian juga sudah menyampaikan kepala otorita juga sudah menyampaikan, wakil Menteri KLH juga sudah menyampaikan, dari jaksa menyampaikan. Dan kita semua mengharapkan ada sinergitas. Dan kita ingin menunjukkan bahwa MADN ini bekerja sama dengan semua pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah. Jadi kita ingin membuktikan bahwa MADN ini adalah nasional, tidak ada suku, tidak ada agama. Kita ingin bekerja sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan titik nol IKN Nusantara, di mana telah digelar rangkaian acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Majelis Adat Dayak Nasional 2022. Dan saat ini telah hadir bersama kami Bapak Yakobus Kumis selaku Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Salam kebangsaan Indonesia. Salam kebangsaan Pak. Baik Pak, bagaimana bentuk dukungan masyarakat adat Dayak terhadap pembangunan ibu kota Nusantara ini Pak? Ya baik, terima kasih. Saya sampaikan dulu salam Dayak ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cibata. Arus. Terima kasih. Kami pada kesempatan ini berada di titik nol sebagai rangkaian daripada kegiatan Rapat Kerja Nasional, di mana kegiatan ini kita rangkaikan dengan pemberian penghormatan, pengangkatan warga kehormatan, masyarakat kehormatan utama masyarakat Dayak kepada Bapak Kapolri, yaitu Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listiut Sigit Prabowo MC yang tadi sudah dilaksanakan, dan saat tadi juga dilaksanakan deklarasi. Nah, kita tahu bahwa pemindahan ibu kota negara ini sudah dirancang oleh para pendiri bangsa kita sejak zaman Soekarno. Nah, terus oleh Bapak Presiden berikutnya, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang, Haji Insinyur Haji Joko Widodo, maka
ini bisa direalisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, dan pada saat itu dikukuhkanlah Kalimantan Timur sebagai tempat pemindahan ibu kota Nusantara. Nah, bagaimana peran masyarakat adat Dayak? Kita tahu bahwa Borneo ini ada penduduk aslinya adalah masyarakat Dayak. Nah, karena itu di sini juga tinggal sebagian besar masyarakat adat Dayak di daerah di mana ibu kota negara dipindahkan. Nah, sudah selayaknya dan sudah seyogyanya masyarakat adat Dayak seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, harus bersyukur, berterima kasih. Bukan hanya itu saja, tetapi masyarakat adat Dayak harus berada di garda terdepan untuk mendukung, untuk ikut ambil bagian mengawal ini sampai pembangunan IKN ini terwujud. Dan harapan kita, terutama kami masyarakat adat Dayak, kita akan mendukung Presiden Wakil Presiden yang jelas-jelas memiliki konsistensi, memiliki komitmen untuk meneruskan ini. Yang tidak memiliki program meneruskan ini, masyarakat adat Dayak tidak akan mendukungnya. Terima kasih. Baik Pak, lalu bagaimana untuk kesiapan dari masyarakat adat Dayak sendiri untuk menyongsong ibu kota negara, Pak? Baik, terima kasih. Tentu pembangunan ibu kota negara ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Dia perlu proses, perlu pendanaan. Dalam situasi global yang dimana kita melihat krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya, tentu tidak mudah. Nah, karena itu perlu kekompakan. Siapa saja yang kompak seluruhnya. Pemerintah, seluruh rakyat Indonesia harus mendukung program ini di tengah situasi krisis di mana kita pada saat itu akibat COVID ini hampir 1.200 triliun dana kita terkuras untuk itu. Nah, pembangunan IKN ini kalau tidak salah sekitar 466 triliun. Nah, ini juga tidak sedikit. Nah, karena itu bagaimana peran kita? Nah, peran kita tentu menyiapkan diri, bukan hanya menyiapkan secara fisik. Yang pertama adalah penyiapan sumber daya manusia. Karena itu masyarakat di sekitar sini harus dibina, diberikan keterampilan supaya mereka tidak terasing, supaya mereka tidak terkikis dari sini. Seperti kita lihat pengalaman-pengalaman seperti di Amerika, suku-suku asli penduduk di sana, di Australia, di Jakarta contohnya saudara-saudara kita Betawi pada akhirnya tergusur. Nah, mengapa? Karena memang harus disiapkan sumber daya manusia supaya mampu bersaing dan ikut ambil bagian di dalam bagaimana kita menyongsong ibu kota negara ini. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat adat Dayak khususnya yang berada di sekitar ibu kota negara ini harus mempersiapkan diri dengan sumber daya manusianya, lalu harus kompak bersatu. Jangan kita lalu letih mengurus konflik di antara kita. Jangan sampai terjadi konflik. Kita harus bersatu. Ada persoalan, mari kita bincangkan bersama. Terutama kalau masalah lahan, masalah yang ada di daerah ini, masalah pekerjaan, kita bincangkan bersama. Pemerintah terbuka untuk masyarakat di sekitar di sini. Baik, untuk yang terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak dengan dilaksanakannya Rakernas pertama ini? Ya, Rakernas ini kan merupakan pengambilan keputusan di bawah Munas. Jadi Rakernas ini adalah satu musyawarah yang dilaksanakan oleh MADN dan seluruh DAD provinsi se-Indonesia sebagai anggotanya. Kita merumuskan, pertama kita pada saat kemarin merumuskan menyempurnakan anggaran dasar rumah tangga sebagai pijakan kita untuk melakukan kegiatan. Lalu ada program kerja, lalu pokok-pokok pikiran rekomendasi. Tentu dari hasil Rakernas ini kita harapkan ini menjadi pemacu bagi MADN sebagai garda terdepan dalam memajukan masyarakat adat Dayak seluruh Indonesia. Dan pertama, kedua, masyarakat MADN ini harus menjadi mitra pemerintah di dalam mempercepat proses pembangunan, termasuklah pembangunan IKN ini harus tetap berjalan siapapun pemimpinnya ke depan. Saya kira mungkin seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak. Sukses dan sehat selalu. Ya. Jangan lupa salamnya ya. Adil Katalino Waturamin Kasaruga Basya. Pesengat pada arus. Ulang. Baik pemirsa, demikian laporan dari kawan.